Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu wa ma ba'd. Ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pembicaraan kita kali ini yakni terkait dengan hadis ke 27 dari rangkaian hadis Arba'in An-Nawawi, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an. Pada bab ini terdapat dua hadis sebenarnya dengan makna yang mutaqarib, yakni hadis Nawas bin Sam'an dan hadis Wabisah bin Ma'bad. Imam An-Nawawi mengatakan anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya al-birru, kebaikan itu husnul khuluq, adalah akhlak yang baik. Wal itsmu ma haka fi nafsik. Adapun dosa apa yang menggoncangkan, ada apa yang menggoncang di dalam hatimu. Wa karihta ayattali alaihin nas. Dan engkau benci jika manusia mengetahuinya, mengorek-ngoreknya. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari Wabisah bin Ma'bad qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ji'ta tas'aluni atau ji'ta tas'alu 'anil birri wal ism." Engkau datang kepadaku untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa? Qultu na'am. Kata Wabisah, aku menjawab iya. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istafti qalbak." Maka mintakan fatwa kepada hatimu. Al-birru, kebaikan adalah matma'annat ilaihi nafsu. Ya, kebaikan adalah apa yang jiwa tenang kepadanya. Watma'anna ilaihil qalbu, dan juga hati tenang kepadanya. Wal ismu, adapun dosa, mahaka fi nafsik atau mahaka fi nafsi, apa yang menggoncangkan di dalam jiwa, wa taraddada fi sadr, dan menggoncangkan atau menggetarkan dada. Wa in aftakan nasu wa aftauh, sekalipun engkau meminta fatwa kepada manusia akan hal tersebut tadi dan manusia memberikan fatwa membenarkannya. Asy-Syaikh mengatakan, yakni Imam Nawawi mengatakan, hadisun hasan, hadis ini hasan, ruwainahu fi musnadai al-imamaini, kami riwayatkan di dalam dari dua imam, yakni Ahmad dan Ad-Darimi, dengan sanad yang hasan. Pada hadis Nawas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna bir, yakni husnul khuluq. Sementara pada hadis Wabisah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna bir adalah sesuatu yang menenangkan hati dan jiwa. Di sini nampak seakan-akan berbeda makna dari kata bir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua makna. Sejatinya perbedaan ini berawal dari bahwasanya kata bir itu dimutlakkan pada dua hal, dua iktibar. Yang pertama, diiktibar dari sisi muamalah hamba sesama mereka. Ini albir mencakup sikap baik kepada sesama hamba dan sikap ihsan kepada mereka. Dan dalam bab inilah Imam Ibnu Mubarak misalnya menyusun kitab yang beliau beri judul Kitab Albir Wasilah. Demikian juga di dalam Sahih Bukhari, kemudian Jami' At-Tirmidzi ada kitab Albir Wasilah yang di dalamnya mencakup sikap ihsan kepada sesama makhluk secara umum. Dan pada makna ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab atau Ibnu Umar, beliau mengatakan albirru syai'un hayyin. Albir sesuatu yang ringan sebenarnya. Wajhun taliqun, wajah yang berseri-seri, wa kalamun layyinun, dan ucapan yang lembut. Ini masuk dalam makna bir pada makna ini. Ini dari sisi muamalah antara seorang hamba dengan sesama mereka. Makna yang kedua dari makna bir adalah mengerjakan seluruh bentuk ketaatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Seperti sabda firman Allah tabaraka wa taala, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fi riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah wa mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun." Di sini Allah tabaraka wa taala mengatakan akan tetapi kebaikan albirru, yakni orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi,
mengeluarkan harta yang dia cintai kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan kepadanya ataupun pada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan seterusnya dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ini ayat 177 ini terkait dengan ya makna bir. Maka masuk di dalam makna bir pada makna ini adalah seluruh ketaatan. Ya, baik itu ketaatan yang sifatnya tersembunyi batin, yakni keimanan kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya dari rukun-rukun iman. Demikian juga masuk dalam makna bir di sini adalah ketaatan yang tampak seperti menafkahkan harta di jalan Allah kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan sebagainya. Demikian juga ketaatan-ketaatan yang sifatnya fardu seperti menegakkan salat, menunaikan zakat dan menunaikan perjanjian, memenuhi perjanjian. Demikian juga bersabar atas takdir Allah tabaraka wa taala, bersabar atas sakit yang ditimpakan oleh Allah tabaraka wa taala, bersabar atas kondisi kefakiran dan sebagainya. Dan demikian juga termasuk ketaatan dan masuk dalam makna bir ini adalah sabar ketika bertemu dengan musuh. Ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka pada hadis Nawas, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan makna bir di sini mencakup seluruh komponen kebaikan ini seluruhnya. Karena husnul khuluq terkadang dia yang dimaksud dengan husnul khuluq adalah akhlak syar'iyyah, kemudian ya, beradab dengan adab yang dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala, yang dengannya Allah tabaraka wa taala mendidik hamba-hambanya ya di dalam kitabnya. Maka masuk makna bir di sini ya pada seluruh komponen kebaikan yang disebutkan tadi. Dan ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, bir pada hadis wabisah di sini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu, dapat juga difahami bahwasanya buah dari kebaikan tadi, baik ketaatan itu baik bir tadi dalam makna ketaatan secara umum atau secara mutlak, baik ketaatan kepada Allah secara langsung dalam bentuk ibadah-ibadah mahdhah ataupun ketaatan kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah ghair mahdhah berupa sikap baik kepada saudara, kepada tetangga. Demikian juga memenuhi kebutuhan, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ya, nampak di sini bahwasanya buah dari itu semua adalah ketenangan jiwa bagi pelakunya. Maka tidak ada ikhtilaf atau tidak ada perbedaan makna bir dari dua hadis ini. Ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Sehingga dapat dikatakan orang-orang yang diberikan ketenangan jiwa oleh Allah tabaraka wa taala adalah orang-orang yang membiasakan hidup mereka, diam dan gerak mereka ya dengan segala perbuatan dengan kebaikan yang dimaksudkan tadi. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Nawas bin Sam'an, al-ismu mahaka fi sadri wa karihta ayat tali alaihi an-nas. Ini isyarat bahwasanya dosa ya dia memberikan asar, memberikan dampak kepada ya hati pelakunya, menjadikan hati pelakunya sempit dan menjadi hati pelakunya berguncang, menjadikan hati pelakunya ya seakan-akan menerima beban yang berat. Yang dengan sebab ini ya hati pelakunya tidak dilapangkan oleh Allah tabaraka wa taala. Yang bersama dengan itu perkara tadi pun suatu perkara yang diingkari di hadapan atau di sisi para manusia secara umum. Ya, dari sisi ya bagi siapa yang mengetahui perkara tersebut dia akan diingkari oleh mereka. Maka di antara bentuk atau cara untuk mengetahui suatu itu sebagai dosa adalah ketika perkara tadi diingkari oleh manusia terhadap pelakunya. Ya. Diingkari oleh manusia terhadap pelakunya. Secara umum. Ketika manusia secara umum mengingkari perkara tersebut terhadap pelakunya, maka perkara tadi terindikasi atau indikasi besar dia adalah suatu bentuk dosa yang dilakukan oleh pelakunya tadi. Tentunya tidak setiap perkara yang diingkari oleh manusia ya dia dapat dihukumi sebagai dosa, karena ada sebagian perkara yang dia ma'ruf atau bahkan dia masyru' ya di sebahagian kalangan manusia yang
jauh dari agama dan jauh dari ilmu, terkadang perkara-perkara tersebut pun dia diingkari. Tetapi ketika suatu perkara tadi manusia secara umum mengingkarinya, maka ini indikasi ada sesuatu pada perbuatan tersebut. Kemudian pada hadis Wabisah, ya, Nabi SAW mengatakan wa in aftaka nas wa aftauk, ya, sekalipun ya, perkara dosa tadi, sekalipun manusia engkau meminta fatwa kepada manusia dan mereka memberikan fatwa, ya, ini bahwasanya ya perkara dosa tetaplah dia suatu dosa dalam timbangan syariat sekalipun seorang mencari pembenarannya di sisi manusia dan mereka mendapatkan pembenaran tersebut. Ya, ini maksud hadis ini, sekalipun manusia mengatakan bahwasanya itu bukan dosa, atau pelaku tadi mendapati ada sebagian manusia yang mengatakan perbuatan itu bukan dosa, ketika perkara tadi adalah perkara yang menyempitkan hati, maka dia tetap dikatakan sebagai ya suatu dosa, dia tidak keluar dari ini. Karena fatwa dari hati seorang mukmin yang masih dengan fitrah dan keimanannya itu jauh lebih ya kuat ketimbang fatwa dari sebagian manusia yang terkadang mereka memberikan fatwa tadi ya berdasarkan ketidaktahuan mereka atau bahkan berdasarkan kecondongan hawa nafsu mereka. Ya, ini yang kita maklumi sebagai satu pembenaran dari sebagian pelaku dosa yang mereka mencari pembenaran atas dosa-dosa mereka. Sekalipun bahkan lisan mereka membenarkan hal tersebut atau seakan-akan membenarkan hal tersebut, maka hati mereka jauh lebih mengetahui bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang diingkari secara syar'i dan secara fitrah. Maka perkara-perkara tersebut tetap masuk dalam ya sebagai suatu bentuk dari dosa yang diingkari oleh hati pelakunya sendiri. Maka ikhwatal kiram azanallahu alaikum jami'an. Sabda Nabi SAW dalam hadis Wabisah ini, ya ini ya istafti qalbak, ini adalah kunci sebenarnya terkait ya seorang itu untuk mengetahui apakah perbuatannya tadi adalah kebaikan atau justru keburukan yang itu mengundang dosa dari ya, catatan dosa di sisi Allah tabaraka wa taala. Ketika hati seorang hamba bergetar ya dengan sebab keimanan yang ada di dalam dirinya dan hatinya berguncang dengan sebab apa yang dia lakukan, maka ini indikasi bahwasanya fitrah keimanannya telah menjawab bagi dirinya, memberikan jawaban untuknya bahwasanya apa yang telah dia lakukan seharusnya ya dia taubati dan dituntut untuk memberikan kafarat atas perbuatannya tadi. Artinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terhitung sebagai dosa secara syar'i yang pelakunya semestinya segera untuk ya rujuk atau kembali dari perbuatan tersebut. Secara keseluruhan fil jumlah bahwasanya apa yang tampak dari nas ya tidaklah seorang mukmin memiliki ruang melainkan seluruh kehidupannya, seluruh nafasnya seharusnya berjalan di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan semestinya seorang mukmin untuk menerima apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya dengan dada yang lapang dan dengan penuh keridhaan. Ya, karena setiap apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya mewajibkan untuk diimani dan diridhai dan diterima dengan sepenuhnya penerimaan. Adapun apa yang tidak datang nasnya dari Allah atau Rasul-Nya ya, dan tidak juga dicontohkan oleh para sahabat dan ya kaum salaf, maka perkara tersebut sekiranya hal tadi menimbulkan di dalam hati seorang mukmin suatu ketenangan jiwa dengan sebab keimanan yang ada pada dirinya dan kelapangan hati dengan sebab hal tersebut, maka itu perkara insya Allah dia adalah perkara yang ya dibenarkan atau paling tidak ya perkara yang diberikan kelapangan dalam hal tersebut. Tetapi jika sebaliknya perkara-perkara tadi ternyata ya menjadikan hati pelakunya sempit dan bergoncang, maka ini indikasi besar bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang mungkar di sisi syariat. Disinilah pentingnya, disinilah peran ucapan Nabi SAW kepada Wabisah tadi, istafti qalbak, untuk perkara-perkara yang tidak ada nasnya secara sharih dari Al-Quran ataupun Sunnah. Adapun perkara-perkara yang jelas nasnya dari Al-Quran dan Sunnah,
Ya, apa yang dikatakan haram di dalam Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dipandang haram oleh salaful ummah, maka dia adalah perkara yang haram. Apa yang dianggap sebagai satu dosa, maka dia adalah suatu dosa. Dan apa yang dibenarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan apa yang didapati dari para salaf bahwasanya perkara itu adalah bagian dari perkara yang mubah, maka dia tetaplah perkara yang mubah. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi